Hai Sobat Rehat, apa kabar nih? Nah, untuk podcast yang perdana ini kita bahas tentang gimana sih mengatasi rasa takut akan gagal. Nah, ini mungkin related ya dengan Sobat Rehat semua. Kalian pernah nggak sih merasakan hal yang sama? Tentu pernah lah ya, aku juga pernah merasakan hal yang sama. Kebanyakan takut gagal karena takut kecewa, mengecewakan, terlebih keluarga dan orang yang disayang. Takut kehilangan, kalau gagal nanti malu, takut dibully. Kemudian pada akhirnya merasa buruk, entah itu feel bad pada keadaan, lingkungan, orang lain, bahkan diri kita sendiri. Tapi apa mungkin kita tidak mengecewakan diri sendiri maupun orang tua, keluarga, dan orang lain dalam hidup ini? Kan tadi aku juga bilang, aku pernah merasakan hal yang sama. Aku takut gagal karena tertinggal dari pencapaian teman-teman. Pencapaian teman-teman sudah lebih berprestasi dari aku, sudah ada yang bekerja di selang-selang kuliah, sudah dapat hasil uang sendiri, sementara aku masih begini-begini saja, stuck dan sedih. Kita di dunia sebagai manusia selalu saja merasa insecure, merasa lemah, dan bahkan mungkin kadang-kadang merasa kita tidak punya apa-apa dibandingkan orang lain. Aku ada kata pepatah, apalah aku bagaikan serpihan rengginang yang tertinggal di kaleng biskuit kongguan, yang mungkin tidak akan dilirik orang lain. Sebenarnya saya pun juga merasakan demikian saat melihat prestasi dan pencapaian teman-teman aku. Perilaku membandingkan ini mungkin juga dipicu oleh orang tua, seperti orang tua aku sendiri. Anak yang lain sudah sambil kerja, kamu gak bosan nganggur. Orang tua kita kadang lupa kalau setiap orang punya skill, hobi, dan bahkan kepribadian setiap orang berbeda-beda. Aku bertanya pada diri aku sendiri, memang pencapaian aku sama kayak pencapaian teman-teman aku? Enggak kan? Kenapa harus takut tertinggal oleh pencapaian teman-teman aku? Aku ada quotes nih buat Sobat Rehat. Quotes-nya yaitu, life is not a sprint, it's a marathon. Ada yang pernah dengar gak sih Sobat Rehat dengan quotes tersebut? Nah, kalau berdasarkan kalimat tersebut, dalam hidup ini tuh kita gak berkompetisi dengan orang lain, melainkan dengan diri kita sendiri. Nah, lawan kita itu yang harus dikalahkan adalah ego kita, bukan orang lain. Parahnya ini yang terkadang jarang kita sadari dan sulit untuk dilakukan. Finish lainnya mungkin sama, jarak yang ditempuh juga mungkin sama, tapi apa pace kita sama? Apa start line-nya sama? Dalam maraton, yang paling penting adalah ketahanan kita untuk bisa sampai ke garis finish. Bukan siapa yang tercepat, yang penting sampai ke tempat tujuan. Sama halnya kayak novel. Cerita hidup kita sama orang di sekitar kita beda, dan itu malah yang bikin unik. Walaupun endingnya mungkin sama, happy ending, tapi jumlah chapter kehidupan kita beda. Jumlah halaman juga beda, belum lagi konflik dan alurnya. Mungkin sekarang teman kita itu udah ada di chapter 13, sementara kita baru di chapter 6. Terus rasanya kok jauh banget. Tapi kita pernah gak kepikiran kira-kira ada beberapa total chapter kehidupan teman kita itu? Ada berapa chapter kehidupan yang harus dia hadapi ke depannya? Udah berapa banyak konflik yang harus dia hadapi? Seberapa besar usaha dia untuk menyelesaikan konflik tersebut? Tapi kak, aku tuh pengen sukses kayak dia. Gimana dong? Yakin? Yakin kehidupan kamu mau sama banget kayak orang lain? Kalau cerita hidup kamu sama kayak cerita orang-orang di luar sana, bakalan seru buat diceritain gak sih? Kalau untuk kamu nikmati sendiri gimana? Seru gak? Yang bikin kamu menarik adalah kamu. What makes you, you. Jadi nikmati aja prosesnya. Belajar untuk nyaman dengan menjadi berbeda dibandingkan yang lain. Jadikan rasa sakit dan kegagalan
sebagai energi untuk bangkit dan menjadi lebih baik. Setuju nggak Sobat Rehat? Kalau yang terkadang atau seringkali yang membuat kita memilih untuk berhenti adalah karena kita takut gagal. Tahu nggak sih Sobat Rehat, yang menakutkan dari kegagalan itu sendiri adalah penyesalan. Kayak nyesel nggak pernah nyoba, nyesel karena merasa usaha yang dilakukan dulu kurang maksimal. Nah, daripada terus bergelut dengan penyesalan, yuk mending kita bangkit dan perbaiki yang bisa kita perbaiki. Kak, tapi aku tuh lelah kak dengan omongan orang. Aku jadinya takut melangkah, takut gagal. Kalau gitu, berarti kita harus belajar untuk kepada siapa, kapan, dan kenapa, dan di mana perhatian kita tercurahkan. Harus belajar gimana caranya untuk menyikapi omongan orang dan seperti apa yang harus kita acukan. So, just embrace it and move on.